Nah, kita semua tahu kalau akhir-akhir ini karena pandemi corona kita harus berada di rumah. Kalian tahu nggak sih kenapa kita harus melakukan hal-hal tersebut? Ternyata hal-hal tersebut mempunyai hubungan dengan matematika. Hubungan COVID-19 dengan matematika. Kenapa sih kita harus di rumah? Proses pembelajaran di sekolah harus dipindahkan di rumah. Bahkan UN di-cancel, konser para artis ditunda, dan yang lebih parahnya lagi, ibadah-ibadah untuk sementara waktu tidak boleh dilakukan di masjid. Kenapa sih kita harus di rumah? Nah, jawabannya ada di grafik ini. Pada sumbu X menunjukkan durasi wabah dan pada sumbu Y menunjukkan jumlah kasus. Pada kurva tersebut menunjukkan kurva yang menunjukkan terjadinya suatu penyakit. Pada kurva 1 atau pertama menunjukkan penyebaran penyakit yang rapid dan penyebarannya cepat sekali sehingga banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Sedangkan pada kurva kedua menunjukkan penyebaran yang lambat. Jumlah orang yang sakit itu terkena dalam periode waktu yang lambat. Ada hal menarik yang harus kita perhatikan dari kedua kurva ini, yaitu jumlah orang yang sakit di kurva pertama dan kurva kedua itu sama. Nah, terus bedanya apa? Perhatikan garis pada grafik berikut. Garis yang menunjukkan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah rumah sakit, tempat tidur, dokter, perawat, jumlah alat kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bayangkan jika terjadi pada kurva pertama. Banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat, kita bisa lihat pada kurva yang terletak di atas garis itu. Artinya, banyak pasien positif yang tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Artinya, ada banyak orang yang positif tidak bisa diurus di rumah sakit atau mendapatkan penanganan khusus karena terbatasnya peralatan medis. Sebaliknya di kurva kedua, meskipun penyebarannya lambat dan semua pasien dapat diurus dengan baik, sehingga jumlah pasien yang meninggal bisa lebih sedikit. Makanya, kita harus memperlambat penyebaran wabah itu supaya kurva yang tadinya tinggi itu bisa seperti pada kurva yang kedua. Pendaian kurva atau memperlambat penyebaran itu disebut dengan flatten the curve. Nah, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa penyebaran virus itu bukan merupakan penyebaran linear, melainkan penyebaran eksponensial. Apa itu eksponensial dan apa itu linear? Garis linear seperti garis lurus biasa, misalnya garis Y sama dengan 10X. Jadi, garis linear pertambahannya konstan setiap hari tambah 10 tambah 10 tambah 10. Tapi itu beda dengan kasus kali ini yang bersifat eksponensial. Maksudnya apa? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Coba bayangin, ada sebuah toples yang berisi satu bakteri lucu yang berkembang biak menjadi 2 dalam setiap harinya. Lalu, toples ini bisa menampung 1000 bakteri. Di hari pertama, bakteri tersebut berubah menjadi 2, di hari kedua menjadi 4, hari berikutnya 8, dan hari berikutnya 16 atau di hari keempat dan hari kelima totalnya 32 dan hari keenam 64 dan hari ketujuh 128 dan hari ke-8 256 dan hari ke-9 512 dan hari ke-10 1000. Di hari berapa toples itu setengah penuh? Nah, toples itu setengah penuh pada hari ke-9 dengan jumlah bakteri lucu 512.
Sedangkan di hari ke-10 toples itu sudah penuh. Apabila kita perhatikan pada hari ke-7, dia masih 10% dari toples tersebut. Itulah contoh dari perkembangan eksponensial. Jika kita rumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, kita set 3 variabel. Yang pertama, NH per jumlah kasus per hari, di mana N sama dengan jumlah dan H sama dengan hari. N1 sama dengan jumlah hari pertama dan N2 adalah jumlah hari kedua. Yang kedua, R per jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Dan yang ketiga, P per peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. Delta NH sama dengan NH dikali R dikali P, di mana delta sama dengan perubahan, maksudnya adalah pertambahan kasus per hari. NH ditambah 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P. H ditambah 1 maksudnya jumlah total positif di hari berikutnya. NH maksudnya orang positif di hari sebelumnya. NH dikali R dikali P artinya pertambahan kasus per hari jika terjadi pada hari ke-1. Delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. NH ditambah 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P. NH ditambah 1 sama dengan 1 ditambah R dikali P. NH hari 2, NH tambah 2 sama dengan 1 tambah R dikali P pangkat 2 NH. Di hari berikutnya, NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X NH merupakan rumusnya. Bagaimana kita bisa mengurangi NX? Yaitu dengan cara mengurangi P dan R. Nah, yang telah kita ketahui bahwa R itu merupakan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, sedangkan P merupakan peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. R dapat diatasi dengan social distancing dan stay at home, dan P dapat diatasi dengan cara menggunakan masker, cuci tangan, dan melakukan pola hidup sehat. Adapun contoh soal yaitu kondisi di mana tidak dilakukannya social distancing. Nah, yang diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. R sama dengan 50 orang dan peluang orang itu tertular adalah 1%. P sama dengan 1% sama dengan 0,01 sehingga RP sama dengan 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Sedangkan pasien yang sudah positif berjumlah 100 orang. Adapun rumusnya yaitu NH ditambah X sama dengan 1 tambah R. NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X NH. Kemudian kita masukkan semua nilai dalam rumus. NH ditambah X sama dengan 1,5 pangkat X dikali 100. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah pasien di hari ke-14. NH ditambah X sama dengan 1,5 pangkat X dikali 100. NH ditambah 14 sama dengan 1,5. Nah, sekarang diketahui bahwa X-nya adalah 14, kemudian dikali 100. NH 14 sama dengan 29.192 orang. Adapun contoh grafik pada hari ke-14 pada pasien yang terkena. Sedangkan apabila kita melakukan social distancing. Nah, yang diketahui, bayangkan saja jika R-nya sama dengan 10 orang dan P-nya sama dengan 1% sama dengan 0,01 dan RP-nya sama dengan 0,1. NH sama dengan 100. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah pasien di hari ke-14? N ditambah X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat XN. Pangkat XN. N ditambah X sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat X dikali 100. NH 14 sama dengan 1,1 pangkat 14 dikali 100. NH 14 sama dengan 379 orang yang terkena jika kita melakukan social distancing. Adapun perbandingan grafik antara
kita melakukan social distancing dan tidak melakukan social distancing. Jadi, kita dapat mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan social distancing. Jadi, kita harus melakukan social distancing. Ada ikatan alumni dari Departemen Matematika Universitas Indonesia. Mereka mengatakan bahwa akan sampai kapan perjuangan kita melawan pandemi COVID-19. Dari fungsi laju interaksi antar manusia tadi, kami mencoba menjalankan beberapa skenario. Skenario pertama pada 1 April 2020. Tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Kegiatan berjalan seperti biasa, tanpa adanya langkah pencegahan. Skenario kedua, pada 1 April, kebijakan sudah ada namun kurang tegas dan kurangnya strategi dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat tidak disiplin mengimplementasikan physical distancing. Skenario ketiga, diberlakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat disiplin mengimplementasikan physical distancing. Itulah skenario-nya.